Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas yang kosong, dan kewajiban kita adalah untuk mengisi kertas tersebut. Dan saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan harus selalu mentransfer ilmu dan pengetahuannya kepada peserta didik tanpa melibatkan mereka dalam mencari konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuannya saja, yang mengacu pada keberhasilan anak dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran, bukan pada prosesnya. Saya akan merasa gagal ketika anak tidak mampu mencapai kriteria penilaian berkembang sangat baik. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang dipersiapkan untuk belajar, sehingga anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas kosong, melainkan selembar kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah mereka bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk, sehingga kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah dia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar betul bahwa peran sebagai guru seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai panutan atau sebagai orang yang di depan, dapat dijadikan contoh yang baik tutur katanya juga perilakunya, yang dikenal dengan semboyan Ingarsa Sung Tulada. Yang kedua, sebagai seorang yang di tengah harus mampu membangkitkan semangat belajar anak-anak, yang dikenal dengan sebutan Ing Madya Mangun Karsa. Dan yang ketiga, sebagai orang yang di belakang harus mampu memberikan dorongan ataupun motivasi kepada anak. Sebagai guru, kita juga harus memberikan pendidikan yang berpusat pada anak atau sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga mendukung lingkungan belajar yang dapat meningkatkan keterampilan dan minat anak. Kita juga harus memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk memilih kegiatan pembelajaran yang diminati sesuai dengan segala kodratnya, sehingga mereka memiliki inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan konsep ilmu pengetahuan sehingga tidak hanya selalu didapatkan dari guru. Kita sebagai guru juga harus melakukan pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki anak dan mengaitkannya dengan pelajaran sehingga akan menghasilkan konsep-konsep baru. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukanlah yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga anak tahu bahwa kemerdekaannya atau kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk individu yang humanis, individu yang penuh cinta kasih, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas. Justru anak-anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari mempunyai korelasi dengan kehidupan, sehingga pembelajaran yang kita berikan akan berguna
berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan segera saya lakukan yaitu menerapkan Merdeka Belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak anak-anak untuk turut serta dalam menyusun kegiatan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki inisiatif dalam mengungkapkan gagasannya, sehingga mereka mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajarannya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai, selama proses, dan dalam mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan kepada orang tua dan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun, sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar adalah 3 aspek pembentuk budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.